masalah anak ini kan kompleks ya. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, khususnya di Jakarta, dan itu tentunya dibutuhkan kolaborasi. Kita harus saling melengkapi. Seperti itu karena memang masih saja ada kekurangan di sana-sini dalam penanganan sebuah kasus yang melibatkan anak-anak, baik anak-anak itu menjadi pelaku maupun juga korban. Masalah anak ini kan kompleks ya. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, khususnya di Jakarta, dan itu tentunya dibutuhkan kolaborasi. Kita harus saling melengkapi. Seperti itu karena memang masih saja ada kekurangan di sana-sini dalam penanganan sebuah kasus yang melibatkan anak-anak, baik anak-anak itu menjadi pelaku maupun juga korban. Kami persilakan. Selamat sore, itu sudah sore atau siang? Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cornelia Agatha. Saya adalah seorang seniman dan juga saya belakangan aktif di bidang perlindungan anak. Dan saya juga sempat kuliah hukum sampai S2 dengan tujuan sebetulnya ingin membantu anak-anak, karena waktu ini saya boleh cerita sedikit ya. Jadi waktu tahun 2010 saya melihat berita anak yang menjadi korban kekerasan. Saya terpanggil untuk mendatangi anak tersebut yang menjadi korban di sebuah rumah sakit di Jakarta Utara. Nah, sejak itu saya jadi terpanggil, saya jadi sering mengikuti berita-berita tentang kekerasan pada anak, dan saya juga datang sendiri menjenguk anak-anak tersebut. Nah, sampai pada akhirnya saya kayak merasa saya ada panggilan gitu, saya ingin membuat perubahan, saya ingin membantu anak-anak dengan keterbatasan saya. Lalu saya berinisiatif, saya kuliah 2014, saya ambil sekolah hukum dengan tujuan hanya ingin membantu anak-anak saja. Saya ingin bisa memberikan perubahan, ada kontribusi, ya sekaligus juga ya saya belajar lah ya gitu. Saya sempat bergabung menjadi volunteer di beberapa lembaga perlindungan anak. Saya juga mendirikan sebuah yayasan sendiri namanya Cinta Anak Dunia bersama teman-teman. Lalu saya sempat membantu Pak Aris Merdeka Sirait almarhum. Waktu itu saya membantu beliau menangani beberapa kasus, ikut sosialisasi, edukasi juga di masyarakat. Lalu tidak lama kemudian saya diminta beliau untuk bergabung di Komnas, menjadi Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta. Ya, kami ini lembaga non pemerintah ya. Nah, saya tahu ya, kita pasti akan menerima banyak sekali pengaduan. Kita akan berhadapan dengan berbagai kasus kekerasan anak, pelanggaran hak anak. Tapi buat saya, apa sih tujuan saya ada di situ? Saya nggak mau jadi pemadam kebakaran. Saya harus bisa lebih mengutamakan preventifnya, pencegahannya. Meskipun saya tahu pasti akan banyak sekali keterbatasan karena memang masalah anak ini kan kompleks ya. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, khususnya di Jakarta, dan itu tentunya dibutuhkan kolaborasi. Kita harus saling melengkapi. Seperti itu karena memang masih saja ada kekurangan di sana-sini dalam penanganan sebuah kasus yang melibatkan anak-anak, baik anak-anak itu menjadi pelaku maupun juga korban. Nah, saya mohon maaf saya nggak pakai PPT, nggak apa-apa ya, mau sharing aja. Saya saya banyak melakukan sosialisasi, edukasi di sekolah-sekolah juga dan di pemukiman ya, di tempat-tempat daerah kumuh juga. Terus juga saya banyak juga datang ke beberapa
ya wilayah lah ya di Jakarta gitu. Bahkan sebelumnya juga sempat di luar kota juga. Karena menurut saya sosialisasi penting kita lakukan untuk sebuah langkah preventif ya, terutama sosialisasi tentang pola asuh. Karena menurut saya memang banyak ya kasus yang terjadi ya, pelanggaran anak itu terjadi memang berawal dari keluarga. Dan memang banyak sekali kasus-kasus yang anak yang menjadi korban kekerasan itu pelakunya adalah orang terdekat. Dan yang paling tinggi kita terima adalah kasus kekerasan seksual. Terus terang memang banyak sekali yang saya berhadapan, saya mendampingi itu adalah anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Saya melihat sendiri seperti apa dampak psikologis trauma yang mereka hadapi. Saya merasakan ketika saya memeluknya juga saya bisa merasakan luka batin yang mereka alami. Dan saya juga berpikir bagaimana ya ke depannya anak-anak ini. Karena biasanya kalau sudah habis putusan fokus pada apa hukuman buat pelaku, lalu hak anak-anak yang menjadi korban ini bagaimana? Karena kita bicara kekerasan seksual itu tidak main-main loh. Menurut saya kekerasan seksual itu adalah kejahatan yang luar biasa, kekerasan seksual pada anak. Karena anak akan mengalami luka batin, trauma berkepanjangan, dan juga bagaimana masa depannya, bagaimana interaksi sosialnya, bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari, belum lagi menghadapi stigma. Karena eh, terus terang banyak yang saya eh, temui, anak-anak yang menjadi korban pun tidak hanya pelaku ya, anak-anak yang menjadi korban pun juga eh, mendapatkan apa ya stigma negatif dan dibully juga sama teman-temannya seperti itu. Makanya kenapa di beberapa kasus, eh misalnya satu contoh ada satu anak yang masih berumur 13 tahun, lalu dia menjadi korban kekerasan seksual, lalu sampai hamil dan melahirkan. eh Dia sebenarnya masih pengen sekolah, tapi takut. Nah, jadi disitulah saya apa namanya eh, memperhatikan bagaimana kelangsungannya anak ini supaya bisa sekolah lagi, dan saya menemani ke sekolah, lalu mengedukasi juga pihak sekolah, ya, dan ada juga eh, anak-anak yang sampai tidak mau sekolah, tidak bisa berbuat apa-apa, depresi yang mendalam. Terakhir ini saya sempat bertemu dengan beberapa anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dan saya melihat sendiri, ya mereka semua menangis. Tapi ketika ada satu anak yang tiba-tiba seperti sesak nafas, jerit-jerit, dan kita sampai yang pegangin tuh berapa orang gitu ya, eh, dia menjerit kesakitan sesak nafas. Lalu em, lalu ngomongnya udah yang merasa bersalah, takut sama orang tua, merasa bersalah, dan teman-temannya juga yang lain juga eh yang mereka katakan tuh ada rasa bersalah. Disitulah kita eh berusaha memberikan apa namanya ya, menguatkan mental mereka dan mengatakan bahwa mereka tuh tidak salah apa-apa. Mereka itu merasa bersalah anak-anak ini dan juga takut sama orang tuanya, dan juga ada apa ya, mendapatkan tekanan juga ya dari mendapatkan apa perlakuan ini ya yang tidak baik dari teman-temannya di sekolah. Ada yang menjadi korban bully juga gitu. Nah, makanya kalau udah sampai tahap itu kita biasanya langsung datangi sekolahnya, kita edukasi, kita minta pihak sekolah untuk bisa memberikan perlindungan secara mental juga terhadap anak ini, dan juga kita menggugah teman-temannya untuk lebih berempati. Seperti itu. Jadi banyak hal yang apa ya, dalam proses sebuah apa ada kasus ya seperti ini memang korban juga apa namanya
pada proses tidak hanya dalam proses hukumnya, tapi juga pada saat mereka di rumah atau di sekolah, anak-anak ini juga merasa mendapatkan apa ya, tekanan seperti itu. Belum lagi juga depresi dengan dari apa yang sudah mereka terima, kekerasan yang mereka terima seperti itu. Dan jadi memang hak-hak korban seperti misalnya restitusi ya, itu juga memang eh, harus sekali diterima oleh anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dan juga ada satu kasus lagi, tawuran juga ketemu dengan anak-anak yang ya ketika berhadapan dengan anak-anak yang saya juga menangani beberapa ya anak-anak yang terlibat tawuran, kan anak di bawah umur gitu. Mereka sama, mereka ketakutan, mereka shock, depresi, tapi kita selalu memberikan bimbingan-bimbingan, kita selalu memberikan penguatan juga, dan juga edukasi tentunya, dan juga mengedukasi orang tuanya. Karena memang setelah kita pelajari, memang selain memang anak-anak ini juga ya korban juga sebenarnya dari pola asuh yang salah, dan juga mungkin tidak ada tatanan yang dengan semestinya, yang sebaik-baiknya di rumah gitu. Anak-anak ini juga menurut saya kenapa mau sampai melakukan kekerasan atau terlibat tawuran, karena tidak paham, tidak ada literasi hukum. Makanya penting literasi hukum itu diberikan pada anak-anak supaya anak-anak mengerti konsekuensi hukum dari apa yang mereka lakukan ketika mereka mau melakukan bully atau tawuran. Mereka tuh sudah tahu gitu konsekuensinya apa, karena tidak ada literasi hukum, dan juga orang tua yang juga tidak mengerti, tidak mendapatkan literasi hukum, akhirnya tidak bisa memberikan edukasi ke anak-anaknya, dan tidak ada pengawasan yang yang maksimal gitu kepada anak-anak seperti itu. Dan menurut saya memang anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak rata-rata ini memang mendapatkan tekanan psikologis ya, kehilangan konsep diri, tidak memiliki kesejahteraan psikologis, dan memang itu sudah ada dari sebelumnya. Makanya itu yang menjadi latar belakang kenapa mereka melakukan kriminal ya, kejahatan, atau ya ya pelanggaran itu ya, karena mereka sebelumnya juga memang sudah ada masalah dengan kejiwaannya, sudah ada masalah dengan tidak sejahtera secara psikologis. Itu latar belakangnya biasanya dari keluarga, ya dari keluarga, dan juga memang minimnya literasi hukum, dan anak-anak ini juga tidak mendapatkan hak-haknya selama mereka tumbuh berkembang seperti itu. Jadi menurut saya memang anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini harus diperlakukan dengan semestinya, dengan mendapatkan hak-haknya. Penegak hukum juga harus memiliki perspektif terhadap anak, sehingga sistem yang dibangun itu juga sangat berpihak pada anak, dan anak-anak mendapatkan hak-haknya. Sebetulnya kita semua. Jadi ini sebuah kolaborasi antar lembaga ya, Polri dan juga pemerintah. Dan dalam hal ini negara memang harus hadir. Ini negara memang Indonesia negara hukum, tapi tidak hanya berhukum, tapi juga bernegara, dalam arti harus mencapai hal yang paling esensial, yaitu anak-anak mendapatkan keadilan. Karena kalau anak dan perempuan tidak dilindungi, Indonesia tidak akan maju. Terima kasih.